Five, four, three, two, one. Close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah Pak, sudah terdengar jelas. Baik, Mbak. Sebelumnya ada hal yang saya bisa bantu. Sebenarnya saya ingin bercerita terkait masalah saya, Pak. Bagaimana, Mbak? Saya ingin bercerita terkait masalah saya, Pak. Baik, Mbak. Maaf, apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Baru pertama kali sih, Pak, saya melakukan konseling. Baik, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Saiful Medrian. Mbak bisa panggil saya Mas Saiful atau Pak Saiful juga bisa. Senyamannya Mbak saja. Maaf, apakah Mbak bersedia untuk dimintai biodata diri Mbak? Bersedia, Mas Saiful. Mungkin lebih enak dipanggil Mas aja kali ya. Bersedia, Mas Saiful. Untuk nama, untuk biodata namanya bisa disamarkan atau bisa inisial, soalnya nggak mau nama panjang. Apakah bisa, Mas? Bisa, Mbak. Bisa. Terima kasih, Mas Saiful. Perkenalkan, sebut saja inisial saya NF. Umur saya 22 tahun, asli kota Cilacap. Apakah sudah cukup? Baik, baik Mbak. Untuk ini apa namanya? Terima kasih atas informasinya. Maaf sebelumnya untuk ini Mbak NF itu mengetahui informasi konseling ini tahu dari internet atau dikasih tahu dari saudara atau teman Mbak NF ya? Kalau boleh tahu. Dikasih tahu sama teman saya sih, Mas. Soalnya bingung saya mau bercerita masalah ini ke siapa. Jadinya saya memutuskan untuk datang ke tempat ini. Saya tahu tempat ini karena teman saya, karena saya sudah bercerita kepada teman-teman saya. Baik Mbak, untuk saat ini Mbak NF ini tinggal sama orang tua atau sama saudara ya? Sementara saya tinggal di kos sih, Mas, untuk sekarang. Baik Mbak NF, terima kasih atas informasinya. Untuk selanjutnya saya mulai saja ya untuk sesi konselingnya. Silahkan jika ada keluh kesah atau permasalahan yang Mbak ingin ceritakan atau tidak ingin diceritakan untuk saat ini tidak mau untuk diceritakan tidak apa-apa. Silakan Mbak. Saya persilakan. Ya karena saya ingin bercerita ya, Mas. Ingin menyampaikan keluh kesah saya. Ya, saya ingin bercerita terkait permasalahan saya. Jadi begini, Mas. Saya mempunyai keinginan kuliah dari semenjak saya lulus SMA. Tapi saya merasa semenjak saya kuliah itu tidak ada kasih sayang lagi dari keluarga saya, terutama orang tua saya. Semenjak saya lulus SMA, saya ingin bercerita ingin melanjutkan pendidikan kuliah. Tapi kedua orang tua saya bilang sudah nggak mampu untuk membiayai kuliah saya. Akhirnya saya di sini merasa down, merasa tidak ada semangat lagi karena orang tua saya tuh bilang seperti itu. Tapi saya
masih terus bersemangat untuk meyakinkan orang tua saya kalau saya tuh bisa kuliah sambil bekerja. Saya bilang ke orang tua saya kok kuliah sambil kerja juga nggak apa-apa Bu. Dari kejadian itu saya kuliah sambil kerja untuk memutuskan kuliah sambil kerja. Tapi kenapa orang tua saya semenjak saya kuliah terus pulang ke rumah di saat hari libur kuliah, saya tuh merasa dijauhkan gitu. Bahkan saya juga jarang ngobrol sama orang tua saya. Kakak saya juga gak mau ngobrol sama saya. Jadi saya bingung harus bagaimana. Sekarang saya posisi sudah semester 6. Tetapi sudah lagi mengambil cuti karena tidak ada biaya lagi. Kebutuhan kuliah sudah banyak. Kebutuhan orang tua juga banyak kayak gitu. Sedangkan saya kerjanya dengan gaji pas-pasan. Tapi orang tua saya posisi kayak gini kok orang tua saya kok diem aja. Saya berusaha mau cerita ke orang tua. Pulang kerja tuh pengen gitu ngobrol sama orang tua. Tapi kok orang tua malah pulang kerja langsung tidur. Ya saya memahami sih Mas, mungkin pulang kerja capek gitu kan. Saya berusaha untuk ngobrol juga sama kakak-kakak saya, tapi cuma bilang, ya udah sabar dulu aja. Itu Mas cerita yang saya alami permasalahannya selama ini. Baik Mbak, terima kasih. Mohon maaf Mbak NF, untuk kondisi orang tuanya saat ini itu bagaimana ya, dari kondisi umur atau mohon maaf nih dari segi ekonomi itu bagaimana ya Mbak? Ya, jujur saja kondisi orang tua saya itu kalangan keluarga yang sederhana. Bahkan orang tua saya juga sekarang sudah umur 60 tahun. Terkadang saya berpikir, kok saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Hidup saya tuh kayak gini aja loh Mas. Hidup saya kok seperti ini jadi wanita. Kakak-kakak saya, orang tua saya nggak ada sedikit pun perhatiannya kepada saya. Justru orang-orang seperti teman-teman saya, justru teman-teman saya yang peduli ketimbang keluarga saya. Seperti itu. Baik Mbak, jadi lebih ke arah teman-temannya ya Mbak, yang peduli sama Mbak ketimbang keluarganya Mbak sendiri ya. Baik Mbak, apa yang Mbak ingin lakukan sebenarnya untuk mendapatkan perhatian kembali dari keluarga Mbak seperti dari orang tua, dari kakak itu. Apakah sebenarnya Mbak itu ingin gitu loh, ingin lakuin agar mendapatkan kembali perhatian dari keluarga atau dari kakak? Ya, sebenarnya saya ingin sekali bercerita kepada orang tua saya terkait masa depan saya. Tapi gimana lagi? Mereka aja, orang tua saya, kakak-kakak saya juga diamin saya. Seolah-olah saya tuh nggak dianggap lagi di keluarga. Saya tuh kayak bukan bagian dari keluarganya lagi gitu. Orang tua cuma bilang, terserah kamu aja, kamu yang mau jalanin. Terserah kamu mau ngelakuin apa. Nah, di situ saya bingung, Mas harus bagaimana. Padahal saya cuma pengen orang tua saya tuh tahu, memahami perasaan saya.
keluh kesah saya tuh bagaimana selama saya sekolah. Tapi bagaimana sikapnya orang tua malah benar-benar tidak mempedulikan saya. Begitu, Mas. Baik, Mbak. Sebenarnya untuk Mbak NF, apa yang Mbak ingin lakukan agar bisa mendapatkan perhatian kembali dari orang tua atau dari kakak, itu sebenarnya sudah sangat baik. Dan saya berharap Mbak bisa mendapatkan perhatian dari keluarga seperti dulu, dari kakak-kakak, dari bapak atau ibu. Dan pada sesi pertemuan perdana ini, saya sebagai konselor Mbak NF mengucapkan terima kasih sudah mau menceritakan permasalahan Mbak NF. Untuk di pertemuan berikutnya, saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan terkait permasalahan yang Mbak NF hadapi. Gitu. Apakah bisa Iya, diterima? saya juga terima kasih sebelumnya Mas Saiful sendiri sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Begitu. Ya, ya Mbak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak NF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mas Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.